wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan malam hari ini kita ditakdirkan Allah untuk bisa berkumpul di sini di rumahnya saudara Lutfi Khalil. Pertemuan ini bisa terlaksana adalah karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan izin Allah kita semua diberikan nikmat sehat dan sempat. Dengan begitu kita kemudian diberikan semacam insting atau keinginan untuk bisa hadir. Setelah itu terlaksanalah pertemuan ini. Ini semuanya adalah tanda-tanda Allah Ta'ala berkehendak baik kepada kita. Dan semoga tanda-tanda ini kemudian menjadi kenyataan, sehingga kita semua memang diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba Allah yang baik, yang mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita panjatkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi Muhammad ini telah mengajarkan Islam kepada kita, mengajarkan tentang akhlak kepada kita, mengajarkan agama yang memang betul-betul murni dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan perjuangan beliau menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu-Abu yang lain, akhirnya Islam bisa mendunia, bisa sampai kepada kita di sini, walaupun jauh. Asalnya Islam itu berada di tanah Hijaz, yang kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dari sana kemudian disebarkan kepada seluruh dunia. Tanpa pertolongan Allah tidak akan mungkin Islam itu sampai kepada kita. Makanya ketika kita dilahirkan dari rahim orang Islam, ini sudah merupakan suatu keberuntungan bagi kita. Seandainya kita dilahirkan menjadi Cristiano Ronaldo, walaupun bermain di Saudi sana, ya tetap lo Islam kia, karena tidak dapat hidayah. Oleh karena itu, orang-orang yang dilahirkan oleh orang Islam dari rahim ibu yang Islam, ini sudah saking main sekak itu ngepur misalnya, karena digampangkan untuk memeluk agama Islam. Ini nikmat yang luar biasa ini. Walaupun kita lo di orang bule sekolah koneng orang kita engki kebe orang matur walaupun lang celeng walaupun kebe tinggi badannya tidak begitu tinggi, tapi kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita luar biasa. Itu harus kita syukuri, dan diantaranya dalam kenikmatan itu ada jasa baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana patutlah kita untuk semakin banyak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita bisa mentauladani beliau dalam segala tindakan, tingkah laku dan sunnah-sunnah beliau, dan kita bisa memahami Islam ini dengan cara yang benar, dengan cara yang wasato. Jadi memang tengah-tengah, tidak terlalu fanatik kemudian menjadi kultus, dan juga tidak terlalu abai kemudian menjadi liberal. Kita itu harus menjalankan Islam itu sedang-sedang saja, dalam artian sedang-sedang saja ini sesuai prinsip yang dijalankan Rasulullah SAW. Di mana pernah terjadi seorang sahabat itu pernah berkunjung kepada Siti Aisyah, bertanya tentang ibadah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Siti Aisyah menceritakan ibadah Nabi, dan kemudian sahabat itu kemudian berkata bahwasanya saya akan selalu berpuasa, tidak akan pernah berbuka. Saya akan selalu sholat, tidak akan beristri. Akhirnya didengar oleh Nabi. Dengan Nabi malah dinasihati, jangan seperti itu. Nah, dan Nabi Muhammad malah bersabda, saya ini puasa juga saya berbuka, saya sholat ya juga saya beristri. Lalu ditutup dengan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam mereka sudah sepantasnya kita itu kemudian mengamalkan Islam itu secara wasaton, secara sedang-sedang saja, dalam artian tidak terlalu fanatik juga tidak terlalu abai. Banyak juga orang sekarang liberal, artinya liberal KTP-nya Islam, reng tuan Islam tapi kan lo apa aja banyak. Tapi ada juga yang kemudian terlalu fanatik, yang kemudian sampai mengkultus individukan keluarga Nabi Muhammad, akhirnya menjadi Syiah, yang mana sampai mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Hanya Sayyidina Ali saja. Bahkan kalau Syiah yang terlalu fanatik itu mengatakan bahwasanya Malaikat Jibril itu keliru menyampaikan wahyu, seharusnya kepada Sayyidina Ali. Itu terlalu fanatik yang akhirnya kemudian membuat Syiah itu menjadi sesat.
Syiah itu ada 3, yang 2 sesat, yang 1 tidak. Makanya orang NU Ahlussunnah wal Jamaah itu sebenarnya daripada kepada aliran Wahabi itu lebih dekat kepada aliran Syiah. Dalam artian dekat bukan mendukung Syiah, bukan, tetapi memang ada beberapa kesamaan dari Syiah yang wasatun juga gitu. Nah, untuk persoalan aliran seperti Wahabi itu kita tidak heran karena itu memang diciptakan oleh kelompok-kelompok yang memecah belah umat Islam di awal-awal pertikaian Turki Utsmani. Yang kemudian orang-orang Inggris itu membuat semacam sekte untuk berontak kepada Turki Utsmani, dan Turki Utsmani sendiri itu digempur oleh Inggris, sedangkan yang berontak itu menguasai Mekah dan Madinah. Akhirnya jadilah aliran Wahabi yang ada seperti sekarang itu menyebar kemana-mana. Itu memang misinya seperti itu. Makanya ketika ada perang Israel Palestina seperti sekarang, justru aliran Wahabi ini membela Israel dalam tanda kutip, walaupun tidak terang-terangan, tetapi tidak pernah membela kepada Palestina, bahkan menganggap orang-orang Palestina seperti Hamas itu dianggap sebagai teroris, organisasi teroris. Sehingga akhirnya Hamas ini tidak bisa dibantu oleh dunia internasional karena dihadang oleh Saudi dan Mesir. Walaupun Mesir sebenarnya bukan Wahabi, tetapi secara politik Mesir ini masih cul-kacul Amerika begitu. Nah, ini yang jadi persoalan sekarang, sampai orang Palestina sekarang ini sudah korbannya belasan ribu. Tetapi ya tetap orang dunia, negara-negara di dunia, walaupun sudah ada 235 negara yang memprotes kepada Israel, tapi karena Amerika membela Israel, sehingga ketika ada kebijakan gencatan senjata itu diveto oleh Amerika. Artinya diveto, tidak disetujui di PBB dengan semena-mena dengan cara veto. Itu ada sekitar 5 negara yang punya hak untuk memveto itu. Nah, Amerika sendiri ini yang memveto. Akhirnya tetap bantuan kemanusiaan tidak bisa masuk kepada Gaza. Dan inilah yang buat kita miris, karena sebagai umat Islam, al-muslimun akal bunyan, Rasulullah itu bersabda memang umat Islam itu seperti bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dha, harus saling menopang gitu. Kalau kemudian memang saya membaca dalam kitab Bukhari Muslim, dulu saya waktu ngaji kepada Kiai Roghib Mabrur, itu saya stipu etorai benetip kayak kosok. Itu saya tipu, itu ada memang besok di akhir zaman itu Islam terpecah 3 besar. 3 besar itu adalah sebelum perang dunia antara Islam dan non-Islam. 3 besar itu yang sepertiga itu mati karena dalam peperangan, yang sepertiga itu berkhianat, dan yang sepertiga ini menang. Baru setelah sepertiga menang dari pertempuran itu pulang, Dajjal muncul. Dajjal dalam arti hakikat, bukan Dajjal istilah. Kalau sekarang banyak orang kemudian mentakwil Dajjal itu kepada Amerika. Mana bikul punten, lo setuju takwil itu. Karena di kitab-kitab ulama salaf itu Dajjal itu memang makhluk khusus. Memang besok akan ada makhluk yang bernama Dajjal itu. Semakin orang Islam nuntunnya ini kalau terbagi telok, Wahabi, Syiah, Ahlussunnah wal Jamaah. Wahabi markasnya banyak di Saudi Arabia, Qatar, Uni Emirat Arab, dan negara-negara Arab. Syiah di Iran, sebagian Yaman, dan Libanon, negara Syiah. Ahlussunnah wal Jamaah Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan sebagian di Yaman. Ahlussunnah wal Jamaah itu sebenarnya golongan paling banyak, dan mereka sudah 3. Dan ironisnya leres seperti yang disabdakan Rasulullah, Iran itu memang konfrontatif dengan Amerika Serikat. Artinya memang benturannya itu kuat Iran. Sebaliknya Saudi golongan Wahabi dekat dengan Amerika ini. Hanya Ahlussunnah wal Jamaah ini yang lok ke kanan, lok ke kiri, dalam artian lurus. Oh, mau coba mau bagus. Amerika itu loh maksudku loh. Jadi ramalan Nabi ini sudah hampir menjadi kenyataan. Nah, boleh semakin kemudian ada pergerakan di dunia itu untuk Islam dan non-Islam. Jadi
Dalam artian pergerakan itu sebenarnya ini dipicu oleh umat Kristen kalau menurut kula, karena umat Kristen mereka sangat benci kepada leres nang Quran. Walantar do angkal Yahudu walan Nasoro hatta tatabi'a millatahum dan mereka. Nah, tapi alhamdulillahnya itu kemudian banyak juga orang-orang Amerika itu yang ingin mengenal Islam juga karena perang-perang seperti sekarang. Nah, yang ironis boleh nikah. Indonesia ini orang mayoritas Islam dan nikah. Akan tetapi banyak juga orang-orang Indonesia yang Islam itu justru memusuhi Hamas juga. Dan itu banyak yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi juga yang di Indonesia. Maka nang TikTok ini kan gue sering mengikuti. Ustadz-ustadz Wahabi itu mengatakan bahwasanya kehancurannya istilahnya meninggalnya banyak orang di Gaza itu mereka menyalahkan Hamas karena berontak ada Israel. Loh, berontak kepada Israel itu justru kewajiban Nabi menurut kula. Indonesia dulu kalau tidak berani memberontak kepada Belanda lo bisa merdeka. Keng untung ber Kiai Hasyim Asy'ari, untung ber ulama-ulama yang kemudian mau bergerak untuk bebas dari penjajahan. Dan nikah. Walaupun itu sebenarnya secara khusus bukan urusan kita, akan tetapi kita itu harus punya ghairah di dalam hati itu, kecemburuan dalam hati ketika saudara-saudara kita itu dibantai di Gaza. Dan nikah. Mau pak orang Islam di kita kemudian tidak punya ghairah sama sekali, wah ruwet. Artinya ruwet keislaman kita itu dipertanyakan juga nancepnya Islam dalam hati kita. Mungkin ketika ada boykot kepada perusahaan-perusahaan Israel, gue mendukung karena perang itu mahal. Israel perang sampai sekarang itu hutangnya sudah menumpuk ke Amerika. Itu terutama hutang masalah senjata itu. Mungkin ketika diboykot perusahaan yang asalnya itu memberikan uang atau dana kepada Amerika, kepada Israel, semakin kelimpungan. Israel juga kelimpungan. Nah itu alhamdulillah di Indonesia sukses besar boykotnya. Sampai ada satu perusahaan yang diboykot itu rugi triliunan semakin. Dan itu memang sebuah kekuatan istilahnya, semacam kekuatan sosial, semacam kekuatan sosial. Maka untuk orang Indonesia yang tidak mampu langsung membela perang ngangkui pelor bela di medsos. Dan maka gulung sering bela di medsos membela Palestina itu. Dan itu adalah perang kita. Makanya Kanjeng Nabi adabu man ra'a mungkaron falyughayyir bi yadihi. Man lam yastati fa bilisani, wa lam yastati fa biqalbi, wa huwa adaful iman. Mungkin biatet tok lolem kol mau biadih langsung perang. Mau bisa biadih perang tanang abeun nang medsos. Nah mau enten dicolok, cuma beri komentar minimal berkomentar untuk membela Palestina. Serepotnya kan lo sakale. Nah boleh mau bela Israel kan munafiknya mana. Nah, di antara nekat terus terang semangkanya kan pergerakan dunia kan mana kita bahas secara ilmu tata negara internasional memang mengarah ke perang dunia ketiga. Karena benturan kekuatan besar terutama di Rusia perang di Ukraina, Israel perang di Gaza. Nah, nekat. Sebenarnya ini Gaza ini hanya semacam semacam pengalih perhatian Nabi menurutku lah. Nah, tadi perang antara Rusia Ukraina ini kan sebenarnya lebih besar dan cuma sekarang polan berperang Israel Gaza lo pater aja dari orang Indonesia. Intinya kita ini harus sadar bahwasanya kita sebagai masyarakat dunia kita harus punya semacam kewaspadaan bahwasanya di dunia yang akan datang benturan ideologi bukan hanya sebatas antar aliran dan agama tapi sudah antar negara. Di mana ketika antar negara ini berbenturan kemudian ini intinya satu sebenarnya itu sumber daya alam. Jadi kenapa terjadi perang sebenarnya diperebutkan sumber daya alam. Sumber daya alam energi. Energi. Jadi akademi Palestina ini kan beda sumber daya minyak sekian besar yang kemudian ingin dieksplorasi di Israel, colok Amerika. Ini sebenarnya ada seperti itu. Dan kemudian kita tidak mengerti katin Indonesia ini kan 90% nikel, ini kan dikuasai Cina. Oneng nikel ini kan sebagai baterai. Mong lambat, sepenting ini bensin. Soalnya bensin kan mulai ditinggalkan apa mobil listrik. Baterai
Indonesia ini punya kandungan nikel yang sangat banyak. Nikel 90% dikuasai oleh Cina. Makanya cek kenceng untuk mendukung salah satu pasangan calon. Karena dengan itu digaransi nanti sekian tahun akan diberikan melambak Freeport Mas Freeport kebiasaan Amerika nih kapun. Oh bisa, neka lambak 1% bagi partai tertentu lah. Lok melo, kita Indonesia ini banyak sumber daya alam tetapi dikuras. Engki Poland dikuras, Indonesia aman. Lo perang, cak saking lo perang. Jadi cak keton sampean Papua KKB. Ini kan didukung oleh salah satu negara dan menjadikan Indonesia itu sebagai tawanan. Dalam artian KKB ini berantas rekan ngaku TNI langsung perang jundar itu akan dimerdekakan Papua dengan salah satu. Kenapa? Karena Freeport itu di Papua. Dan akan direbut itu sumber daya itu. Pemuncul KKB. Loh, kan mirip sarang Wahabi lambak Turki Utsmani perang pemuncul pemberontak. Saya sama Ibnu Saud akhirnya bentuk negara sendiri dan kekayaannya dieksplorasi sektor Amerika. Itu memang gayanya itu. Gayanya. Untung nang medhuwur sapa? Lambak enggak tepak tomane lekale. Tanan orang minyak. Untung lho bangki. Sampai bangki 10 pindah. Kan di Pulau Rempang kinon kisah. Itu kan karena memang mode itu hanya dijadikan proyek. Seandainya minyak bojar kisah. Dan itu kenapa umat Islam itu harus melek politik. Dan kenapa? Karena yang menguasai negara kita sekarang gampang dieksploitasi, tertahan oleh kepentingan negara lain perang proksi. Dan kati China di Amerika itu punya kepentingan di Indonesia, mangkan berbenturan. Kalau oneng pasangan calon 01, 02, 03 pendukungnya siapa? Kula lo pati paham juga. Maksudnya membacanya itu sulit kalau sekarang. Dan sulit. Tapi mau ngacelin dari bengela gerakannya dan pasti raja sandukung pendana. Dalam artian mungkin pendukung itu bukan hanya naga-naga itu. Naga-naga itu dianggap cacing kalau dalam pandangannya negara. Benar sepaling soki China Jack Ma kisah. Masa nabri statement coba tidak pemerintah langsung hilang seminggu, malah seminggu setengah bulan. Mari semakin Jack Ma paling soki China, kapi saham nang Alibaba jual. Makin usaha lain. Coba, itu kekuatan negara. Dan Indonesia bisa saja kita ini sebenarnya dijajah. Dalam artian pemerintahan kita itu dijajah. Cuman kita dapat, tapi kenyataannya kekayaan negara semakin yang menjadi komoditas paling laku di dunia ialah komoditas energi, ialah nikel, itu dikuasai 90% dikuasai Cina. Itu data valid. Kita tidak usah membicarakan saya rasa salah kan dan cuma ke depan umat Islam memang harus bersatu. Dan artinya terutama dalam masalah pilpres, kula tidak akan mengarahkan para alumni harus nyoblos. Enggak, itu bukan saya, itu bukan domain saya. Cuman ya kita harus berpikir. Dan mana yang terbaik. Dan mau secara pribadi kalau pondok pesantren keluarga dalam pasti nomor 2. Soalnya masih yang terbaik sekarang. Amin. Tapi untuk alumni kita tidak pernah mewajibkan karena bukan domain kita itu. Cuma kalau dilihat-lihat lekan secara mau ulama nang Bengkalan mana bisa idealis nomor 2. Tahunnya yang mau sekereng 2 miliar. Tak baru sekereng 2 miliar langsung aubo. Lo beredar nang grup para kiai. Dan nyata terbukti. Dan mengulaka dini engki wallahu a'lam. Kita lo bisa mengklaim atau menuduh seseorang seperti itu takoan dimaksud tibi. Jadi kadine pasangan calon beda Habib Lutfi, pasangan calon beda Abu Yamuh tadi tak pendapat. Mungkin memang diletakkan di situ untuk semacam balancing. Lo bisa nuduh kita, wah ini ulama enggak, kita sama-sama tidak tahu. Tapi secara zahir dan nah untuk ke depan lo usah terlalu tidak usah terlalu baper. Cuma kita ini peduli kepada nasib negara. Sekretariat Indonesia itu betul-betul bisa menggunakan sumber daya alamnya digunakan sendiri.
bukan dijual ke orang lain. Mengkati mangken ke Pertamina itu jual minyak mentah keluar, beli boleh, bensin larang akhirnya. Seperti itu. Padahal cek ngebeli TV bisa. Indonesia itu teknologinya mampu ngebeli TV. Tapi kenapa itu kok dijual kemudian masuk lagi? Karena itu ada transaksi. Transaksi ini ada orang yang memimpin transaksi dan itu ada fee 10% minimal. Jual ke ini kejaran. Nah, itu yang masalah. Makanya ke depan itu kita itu memang harus berdoa kepada Allah SWT. Semoga Indonesia ini dapat pimpinan terbaik. Siapapun yang terbaik itu semoga bisa memimpin Indonesia. Tapi mungkin cara mainnya kita khawatir juga takut pemilu lo jadi. Dan karena pola semakin sudah dihembus-hembuskan COVID varian baru yang mulai masuk. Dan kita kosan lah keren are mau itu kalah lah pemeledak COVID. Sehingga bisa pemilu keburung. Neka. Lah mong pemilu ini keburung akhirnya tapi pasti kisru. Mong bupati berbeza nah. Mong presiden sobong beja nah. Sobong. Artinya secara konstitusi nggak ada itu PJ presiden. Akibatnya ada kekosongan pimpinan itu nanti. Neka berpotensi menyebabkan Indonesia pecah. Indonesia pecah. Kalau mana bisa bung pimpinan, siapa yang akan? Nah itu akan berpotensi pecah. Nah boleh mungkin antara partai penguasa dengan presiden penguasa pecah. Secara zahir, walau alam dalamnya pecah. Dan ini memang Indonesia ini dalam keadaan semacam stagnasi, rapuh. Yang kan kita ini memang harus siap-siap. Artinya siap-siap. Bagaimana caranya? Alumni di pondok pesantren dari mereka kompak mereka. Jangan sampai Pak kali lambuan saling nyalahake, saling situng pembelan. Enten mungkin mereka seolah benturannya mereka dengan apakah kita akan dijajah atau kita akan merdeka. Dan mereka apa kita akan dijajah atau kita akan merdeka. Nah, dalam artian penjajahan ekonomi, bukan penjajahan seperti senjata itu. Tapi bukan tidak mungkin, polanya KKB mungkin ngamuk senapa TNI sama bisa. Dan neka mancing langkara agar Indonesia itu kemudian bertindak akan brutal paten paman KKB telok lepas gigir dunia internasional melanggar neka padahal ribuan orang Palestina itu dibunuh mereka semua bungkam ngocak itulah kebenarannya bahwasanya di dunia ini sebenarnya tidak ada yang namanya keadilan itu. Yang adanya adalah kekuatan. Orang yang kuat itu bisa menciptakan keadilan atau ketidakadilan dan itu menjadi biasa. Ini kan teori evolutif tapi melihat kebenarannya. Dan untuk orang yang kuat nggak ada hukum itu. Kayak di Amerika Israel, maka glitor kapi mana ada orang saya nggak ada karena kuat didukung Amerika. Coba Indonesia, telok KKB ini ke mati partai TNI, langsung muncul melanggar HAM berat ini gini. Wah, itu. Akhirnya seperti Timur dulu merdeka karena matinya orang 3 itu. Akhirnya didesak jajak pendapat kan. Waktu itu Soeharto dijatuhkan, lalu Habibie yang mengganti Habibie lo kadi Soeharto lo garang kan. Akhirnya Timur pecah. Timur berpisah dengan Indonesia. Itu yang harus kita khawatirkan ke depan. Dan dengan Indonesia ini mungkin akan dipecah seperti itu. Dan makan semakin Papua mengibarkan bendera, Aceh mengibarkan bendera. Ini semua memang sudah didesain, by design. Makanya Indonesia mau bersatu, terutama Pilpres yang akan datang. Kita tinggal melihat kebenarannya Pak bisa bernegara Jawa Timur, bernegara apa tadi negara BTW yang begini kan. Jadi ntar ke Jakarta aku tuh pakai visa deh. Nah, ini yang kita khawatirkan. Makanya kedepannya kita walaupun kita orang visa,
Tapi kita harus bisa berpikir ke depan seperti apa begitu, karena itu bisa kita titipkan dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga negara Indonesia ini ke depan tetap menjadi negara yang kuat, utuh, dan mendapatkan pemimpin yang bermartabat dan baik. Dan amin ya rabbal alamin. Sekarang tak bisa sampai yakin, walaupun kita bicara politik, tapi saya harapkan ini menuju kepada persatuan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.